Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang warga negara dan penduduk. Kali ini kita akan membahas tentang agama dan kepercayaan. Nah, bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan tidak akan pernah terwujud jika Tuhan Yang Maha Kuasa tidak menghendakinya. Coba Anda perhatikan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, negara kita sangat melindungi masalah kebebasan beragama. Negara Indonesia sangat menghormati dan melindungi kebebasan beragama. Kebebasan tersebut tetap mengharuskan kita menghormati dan melindungi kebebasan orang lain. Contohnya, setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu. Keterlibatan negara dalam kebebasan beragama bukan berarti pemerintah melakukan intervensi terhadap agama atau terhadap keyakinan warga masyarakat. Pengaturan ini bertujuan untuk memupuk dan melindungi ketentraman beragama. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya benturan antar umat beragama serta memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pemeliharaan persatuan dan kesatuan nasional adalah tugas dan kewajiban negara yang sah dan legal. Hal itu termasuk pemeliharaan kerukunan umat beragama yang bertujuan mewujudkan ketentraman beragama agar dapat dinikmati oleh segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Untuk memelihara kerukunan umat beragama, kita harus menjaga baik-baik kerukunan internal umat beragama maupun antar umat beragama. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memuat pengaturan mengenai kebebasan beragama di antaranya adalah sebagai berikut. Pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut. Ayat pertama, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Pasal 28E ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut. Ayat pertama, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Ayat kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28I ayat pertama yang berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atau dasar hukum berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Adanya jaminan kebebasan beragama bukan berarti sebagai warga negara Indonesia kita memiliki kebebasan yang tidak terbatas. Kita tetap harus menghormati kebebasan orang lain.
Kenapa? Karena kebebasan kita akan menimbulkan kewajiban bagi orang lain. Begitu pula sebaliknya, hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28J ayat pertama dan kedua. Apa bunyinya? Yang pertama, ayat pertama. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral. Nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Untuk mengkaji kebebasan beragama di Indonesia, hendaknya kita membaca dan menghayati pasal-pasal tersebut secara menyeluruh. Kita tidak bisa hanya membaca pasal 29, 28E, 28I, dan 28J saja. Tetapi kita harus membaca dan menghayatinya sebagai satu kesatuan dengan pasal-pasal sebelumnya. Pengaturan mengenai kebebasan beragama semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral. Nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Nah, jika kita kaji instrumen-instrumen internasional, hal serupa diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Universal Declaration of Human Rights, yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Pasal 29 ayat 2 dikatakan sebagai berikut. Dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi tuntutan moralitas yang adil, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokrat. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dapat diwujudkan bila kita melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, adanya pengakuan yang sama terhadap agama yang dipeluk oleh warga negara. Yang kedua, setiap pemeluk agama harus menyadari kita punya kedudukan yang sama dalam pemerintahan dan juga dalam negara. Yang ketiga, kebebasan bagi setiap penganut agama itu dengan sendirinya. Jadi, bila seseorang ingin pindah agama, maka yang bersangkutan tersebut punya kebebasan untuk menetapkan agama mana yang dia kehendaki. Yang keempat, kebebasan bagi setiap golongan umat beragama serta adanya perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan peribadatan serta kegiatan keagamaan lain. Bagaimana cara membangun kerukunan umat beragama? Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan sehari-hari dengan memelihara hubungan yang baik dalam pergaulan antar warga, baik yang seagama ataupun berlainan agama. Di Indonesia, konsep ini dikenal dengan istilah Tri Kerukunan Umat Beragama.
Jadi ada 3 ya, tri kerukunan umat beragama. Yang pertama adalah kerukunan internal umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kita akan menjelaskan satu persatu tentang tri kerukunan umat beragama. Kerukunan antar umat beragama ini dalam satu agama saja, internal umat beragama. Contohnya, misalkan umat beragama A bersama-sama membersihkan tempat ibadah menjelang hari raya atau hari-hari besar lainnya. Atau membiasakan musyawarah dalam penentuan kegiatan keagamaan. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama yang lain. Kerukunan umat beragama memiliki pengertian yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Contohnya, menghormati atau memberi kesempatan ke pemeluk agama lain untuk beribadah dan tentunya sesuai agama masing-masing dan tidak pula memaksakan agama kepada orang lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Di sini masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam menciptakan kerukunan dalam masyarakat. Contohnya, mendukung program pemerintah yaitu dengan menjaga ketertiban saat perayaan hari raya. Menjadikan kebijakan pemerintah sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan keagamaan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peribahasa tersebut mengajarkan arti pentingnya kerukunan akan membawa persatuan. Sedangkan perpecahan akan membawa kehancuran. Jadi kita harus menjaga kerukunan agama. Oleh karena itu, menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku terpuji yang harus dilakukan oleh siapapun. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, silahkan kalian lihat evaluasinya, tolong dikerjakan dengan jawaban yang benar. Untuk materi kali ini semoga kalian paham. Bila ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Ibu akhiri, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.